Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zudi Fardi, NPM 2152005. Saat ini saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Politik Hukum. Baik, selanjutnya langsung kita mulai. Politik hukum merupakan suatu kajian dan ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu hukum, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Hukum merupakan elemen yang tidak steril dari sistem-subsistem elemen lainnya yang khususnya politik. Politik mempengaruhi hukum pada saat pembentukannya, sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum pada saat berlakunya. Menurut Mahfud MD, pengertian politik hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan suatu garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu negara. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita-cita, dan tujuan negara yang termaktub di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut paham Rechtsstaat atau negara berdasarkan hukum. Mempunyai agenda utama dalam mengarahkan kebijakan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian, dalam proses pembangunan di Indonesia, yakni pada masa Orde Baru, ternyata banyak birokrat dan militer yang mendominasi, sedangkan organisasi-organisasi sosial di luar itu terpinggirkan dan kebijakan hukum terkesan hanya mewakili kelompok-kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, keadilan sosial dan demokrasi yang dicita-citakan tidak terwujud. Maka, perlu adanya pembangunan hukum yang menyertakan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat agar kepentingan mereka dapat terakomodasi. Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan sebagaimana seharusnya manusia bertindak. Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum. Praktisi atau para teoritisi belaka tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain, inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional. Objek politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku di waktu yang lalu, yang berlaku sekarang, maupun yang seharusnya berlaku di waktu yang akan datang. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah, bukan teoretis ilmiah. Dengan kata lain, adanya politik hukum menunjukkan eksistensi negara tertentu, begitu pula sebaliknya. Eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Pada akhirnya dapat disebutkan bahwa politik hukum harus mempercepat hapusnya repressive laws dan terciptanya lebih banyak fasilitatif laws. Hal lain politik hukum menunjukkan, hal lain politik hukum menuju kepada perubahan sosial yang mengidentifikasi kebutuhan hukum rakyat yang bersifat laten, yaitu
suatu kebutuhan hukum yang tidak secara jelas kelihatan tapi dalam jangka panjang sangat penting. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan judul tesis saya dan kita akan kupas sedemikian rupa. Judul tesis saya yaitu implikasi hukum terhadap tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dan pemerintah dalam melakukan reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Landasan yuridis yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disahkan pada tanggal 17 Juli 2007 oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diundangkan Menkumham Andi Matalata pada tanggal 17 Juli 2007 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 84. Penjelasan atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739. Agar setiap orang mengetahui tujuan pembentukan penyusunan undang-undang ini adalah yang pertama, menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait. Membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerjasama antar lembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lainnya, termasuk pihak pengusaha. Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil adalah dalam bab 1 ketentuan hukum pasal 1 sampai 2. Di bab 2 asas dan tujuan pasal 3 sampai 4. Bab 3 proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada pasal 5 sampai dengan pasal 6. Bab 4 perencanaan pada pasal 7 sampai dengan pasal 15. Bab 5 pemanfaatan
pasal 16 sampai dengan pasal 35. Bab 6, pengawasan dan pengendalian, pasal 36 sampai dengan pasal 41. Bab 7, penelitian dan pengembangan, pasal 42 sampai dengan pasal 46. Bab ke-8, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, pasal 47 sampai dengan pasal 49. Bab ke-9, kewenangan, pasal 50 sampai pasal 55. Bab 10, mitigasi bencana, pasal 56 sampai dengan pasal 59. Bab ke-11, hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, pasal 60 sampai dengan pasal 62. Bab ke-7, pemberdayaan masyarakat, pasal 63. Bab ke-13, penyelesaian sengketa, pasal 64 sampai dengan pasal 67. Bab ke-14, gugatan perwakilan, pasal 68 sampai dengan pasal 69. Bab ke-15, penyidikan, pasal 70. Bab ke-16, sanksi administratif, pasal 71 sampai dengan pasal 72. Bab ke-7, ketentuan pidana, pasal 73 sampai dengan pasal 75. Bab ke-18, ketentuan peralihan, pasal 76 sampai dengan pasal 78. Bab ke-19, ketentuan penutup, pasal 79 sampai dengan pasal 80. Mari kita kaji. Kita mulai dari pasal 34. Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Ayat 2, pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menjaga dan memperhatikan 1. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. 2. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pemanfaatan teknis pengambilan, pengerukan, penimbunan material. Ayat 3, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden. Penjelasan pasal 34 ayat 1, reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan ekonominya. Kita bahas terkait dengan pasal 74, terkait dengan pidana. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah setiap orang yang karena kelalaiannya, huruf A, tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dan atau huruf B-nya tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2. Pasal yang digunakan dalam tesis, analisis yuridis terhadap tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan di wilayah perairan Kota Batam. Landasan yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang reklamasi dan pasca tambang. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan,
Kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pertambangan, jika tidak dilaksanakan secara tepat, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain, penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadi erosi dan sedimentasi, terjadi gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang yang tepat, serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Bab 1, ketentuan hukum ada pada pasal 1. Bab 2, prinsip reklamasi dan pasca tambang ada pada pasal 2 sampai dengan pasal 4. Bab 3, tata laksana reklamasi dan pasca tambang pasal 5 sampai dengan pasal 12. Bab 4, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada pasal 13 sampai dengan pasal 18. Bab 5, pelaksanaan dan pelaporan pasal 19 sampai dengan pasal 28. Bab ke-6, jaminan reklamasi dan pasca tambang pada pasal 29 sampai dengan pasal 43. Bab ke-7, reklamasi dan pasca tambang bagi pemegang IPR, pasal 44 sampai dengan pasal 46. Bab ke-8, penyerahan lahan reklamasi dan lahan pasca tambang ada pada pasal 47 sampai dengan pasal 49. Bab ke-9, sanksi administratif pasal 50 sampai dengan pasal 51. Bab ke-10, ketentuan peralihan pada pasal 52 sampai dengan pasal 53. Bab ke-11, ketentuan penutup pada pasal 54. Pasal yang digunakan dalam tesis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Pasal 2, ayat 1, pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Ayat 2, pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Ayat 3, reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Ayat 4, reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode pertama penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Lalu pasal 3 ayat 1, pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib memenuhi prinsip huruf A, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat 2, pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib memenuhi prinsip A, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, B, keselamatan dan kesehatan kerja, dan C, konservasi mineral dan batu bara. Pasal 5, pemegang IUP eksplorasi IUPK eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 2, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi. Pasal 24, dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 52, rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang yang disampaikan oleh pemegang kontrak karya, perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara, dan pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang sesuai dengan ketentuan. Peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Landasan yuridis, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 garing Permen KP garing 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan ketentuan pasal 21 dan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu menetapkan standar perizinan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial ekonomi. Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi. Perencanaan reklamasi dilakukan melalui kegiatan penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail. Materi muatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Materi muatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Permen KP garing 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bab 1, ketentuan umum ada pada pasal 1, bab 2, jenis perizinan ada pada pasal 2 sampai dengan pasal 5, bab 3, kewenangan ada pada pasal 6 sampai dengan pasal 7, bab 4, pelaksanaan reklamasi ada pada pasal 8 sampai dengan pasal 13, bab 5, pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat ada pada pasal 14 sampai dengan pasal 20. Bab ke-6, persyaratan dan tata cara penerbitan izin pelaksanaan reklamasi ada pada pasal 21 sampai dengan pasal 30. Bab ke-7, masa berlaku ada pada pasal 31 sampai dengan 32. Bab ke-8, kewajiban pemegang izin pelaksanaan reklamasi ada pada pasal 33. Bab ke-9, monitoring, evaluasi, dan pelaporan ada pada pasal 34 sampai dengan pasal 36.
Bab ke-10 pengawasan ada pada pasal 37. Bab ke-11 sanksi ada pada pasal 38. Dan terakhir bab ke-12 penutup itu ada pada pasal 40 sampai dengan pasal 41. Pasal yang digunakan dalam tesis, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 25 garing Permen KP garing 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita gunakan pasal 8, pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan cara penimbunan atau pengurungan. Lalu ayat 2 pengeringan lahan dan atau ketiga drainase. Lalu pasal 9 ayat 1 penimbunan atau pengurungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dilakukan dengan cara pembangunan tanggul, sil barikade, C huruf C pengangkutan material reklamasi, huruf D penebaran material, huruf E perataan lahan reklamasi, huruf F pematangan lahan, dan terakhir huruf G penimbunan atau pengurungan tanah di lapisan terakhir. Ayat 2 pembangunan tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan mengelilingi yang akan direklamasi. Ketiga ayat 3 penggunaan sil barikade sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk mengendalikan sebaran material di laut. Ayat 4 pengangkutan material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5 penebaran material sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilaksanakan dengan huruf A-nya pengangkutan material menuju lokasi reklamasi, huruf B penghamparan atau penyemprotan material di lokasi reklamasi, dan huruf C-nya pemadatan material. Ayat 6 penghamparan material sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B dilakukan melalui penimbunan material di lokasi reklamasi melalui daratan. Ayat 7 penyemprotan material sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B dilakukan melalui pemompaan secara hidrolis material melalui perairan dan disemprotkan lapis demi lapis di lokasi reklamasi. Ayat 8 perataan lahan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 9 pematangan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dilakukan melalui pemasangan peralatan pengiringan vertikal dan pemadatan lahan. Ayat ke-10 penimbunan dan pengurungan tanah lapisan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 10 pengeringan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf B dilakukan dengan cara huruf A pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan dilakukan reklamasi. Huruf B pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang dilakukan reklamasi. Huruf C perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah dan pembuatan jaringan drainase dan atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah saya presentasikan sudah cukup jelas. Maka dengan ini saya akan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.